Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Aku datang ke rumah mertuaku dengan niat sederhana, menjaga hubungan yang selama ini terasa rapuh. Langkah kakiku terdengar pelan menyusuri lantai marmer ruang tamu yang luas, dingin, dan terasa asing meski sudah berkali-kali aku menginjaknya. Aku mengenakan gaun yang kupilih dengan hati-hati. Tidak mewah, tidak mencolok, hanya sederhana namun rapi. Dibeli dari hasil lembur berbulan-bulan. Gaun itu bukan sekedar pakaian, tapi simbol bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Saat aku masuk, suasana langsung berubah. Obrolan yang tadinya terdengar samar, mendadak berhenti. Semua mata tertuju padaku. Bukan dengan hangat, tapi dengan penilaian yang dingin. Aku mencoba tersenyum, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Namun sebelum aku sempat duduk, suara itu datang. "Kamu tak pantas pakai itu." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda, tanpa rasa. Aku menoleh, melihat wajah mertuaku yang menatapku dari ujung sofa. Tatapannya tajam, seperti sedang mengukur dan menemukan sesuatu yang menurutnya tidak layak. Aku sempat berpikir aku salah dengar, tapi tidak. Semua orang di ruangan itu mendengarnya. "Maaf, Bu," suaraku pelan, mencoba memastikan. Dia berdiri perlahan, mendekatiku dengan langkah yang penuh keyakinan. "Baju seperti itu bukan untuk perempuan sepertimu," katanya lagi, lebih jelas, lebih keras. Ucapannya seperti pisau yang disayatkan perlahan ke harga diriku. Aku berdiri kaku. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi kakiku terasa berat untuk bergerak. Aku mencoba mencari dukungan, menoleh ke arah suamiku, tapi dia hanya diam. Tatapannya menghindar, seolah-olah aku tidak ada di situ. Dalam detik itu, aku sadar, aku sendirian. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Dalam pikiranku, aku bertanya-tanya, apakah yang salah? Apakah pakaianku terlalu sederhana, terlalu murah? Atau memang sejak awal aku tidak pernah cukup di mata mereka? Ruangan itu terasa semakin sempit. Udara terasa berat. Tapi yang paling menyesakan adalah kesadaran bahwa penghinaan itu tidak datang dari orang asing, melainkan dari seseorang yang seharusnya menjadi keluarga. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sakit, tapi retakan kecil dalam kesabaranku yang selama ini kupaksakan tetap utuh. Aku belum sempat memahami sepenuhnya apa yang terjadi ketika semuanya berubah menjadi lebih buruk. Mertuaku yang berdiri di depanku tiba-tiba mengangkat tangannya, menarik bagian lengan bajuku tanpa peringatan. Gerakannya cepat, kasar, tanpa ragu. "Ini tidak pantas," katanya dengan nada penuh penolakan. Aku terkejut. Refleks, aku mencoba menahan, tapi sudah terlambat. Dalam satu tarikan keras, suara robekan kain terdengar jelas, nyaring, memecah keheningan ruangan. Suara itu seperti menggema di kepalaku. Waktu seakan berhenti. Aku menunduk, melihat bajuku yang kini robek di bagian lengan. Kain yang dulu kupilih dengan penuh pertimbangan, yang kubeli dengan uang hasil kerja keras, kini tergantung tak beraturan. Ada bagian yang terlepas, ada yang kusut. Sama seperti perasaanku saat itu. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara. Aku mengangkat kepala perlahan. Mataku mulai panas, tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak di depan orang yang dengan sengaja merendahkanku. Namun yang lebih menyakitkan dari robekan itu adalah reaksi orang-orang di sekitarku. Beberapa hanya menonton, beberapa berbisik pelan. Tidak ada yang maju, tidak ada yang menghentikan. Dan yang paling menghancurkan, suamiku masih diam di tempatnya. Tangannya bahkan tidak bergerak untuk menolongku. Aku menatapnya, berharap setidaknya satu kata, satu pembelaan, satu tanda bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian. Tapi tidak ada. Tatapannya justru turun ke lantai. Seolah-olah kejadian ini bukan sesuatu yang perlu dia tanggapi. Seolah-olah aku bukan seseorang yang perlu dia lindungi.
Disitulah sesuatu dalam diriku runtuh. Air mataku akhirnya jatuh, tapi bukan deras. Hanya 1-2 tetes cukup untuk mengaburkan pandanganku. Namun di balik itu, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Bukan sekadar sedih, bukan sekadar terluka. Ada kemarahan yang perlahan bangkit. Selama ini aku diam, aku menahan, aku mencoba memahami. Aku menurunkan egoku demi menjaga hubungan. Tapi apa yang kudapat? Penghinaan. Di depan banyak orang, tanpa pembelaan. Tanganku mengepal pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diriku yang mulai bergejolak. Dalam hati aku tahu, ini bukan lagi soal baju yang robek. Ini tentang harga diri yang dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku harus bertahan di tempat yang jelas-jelas tidak pernah menginginkanku? Ruangan itu masih sama. Orang-orangnya masih sama. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak lagi sama. Aku berdiri di sana, dengan baju yang sudah robek dan hati yang terasa lebih terbuka dari sebelumnya. Terbuka oleh luka yang terlalu dalam untuk diabaikan. Air mata yang sempat jatuh kini mulai mengering, digantikan oleh tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tegas. Aku menarik nafas panjang. Dada ini terasa sesak, tapi bukan lagi karena ingin menangis. Ada sesuatu yang menekan dari dalam. Emosi yang selama ini kupendam, yang kini seperti mencari jalan keluar. Semua kejadian hari ini seperti memutar ulang semua kenangan yang selama ini kutahan. Ucapan-ucapan kecil yang merendahkan, tatapan sinis yang seolah aku ini tidak pernah cukup. Perasaan selalu dibandingkan, semua itu selama ini aku abaikan. Aku berpikir mungkin ini hanya butuh waktu. Mungkin jika aku lebih sabar, lebih mengalah, aku akan diterima. Tapi hari ini menjadi jawabannya. Aku tidak pernah benar-benar diterima. Aku mengangkat wajahku perlahan. Pandanganku menyapu ruangan itu sekali lagi. Orang-orang yang tadi diam masih berada di tempatnya. Tapi kini mereka tidak lagi terlihat mengintimidasi. Justru terasa asing, seolah-olah aku baru benar-benar melihat siapa mereka sebenarnya. Lalu mataku berhenti pada satu orang. Suamiku. Dia masih berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak berbicara, tidak melakukan apapun. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Ada jarak yang tiba-tiba terasa sangat lebar di antara kami. "Kenapa kamu diam?" tanyaku dalam hati. Pertanyaan itu berulang-ulang, tapi aku tahu aku tidak akan mendapat jawaban. Karena diamnya sudah menjadi jawaban itu sendiri. Disitulah sesuatu dalam diriku runtuh sepenuhnya. Bukan hanya kepercayaan, bukan hanya harapan, tapi juga alasan untuk terus bertahan di tempat ini. Tanganku yang semula gemetar, kini mulai tenang. Perlahan aku meluruskan punggungku. Ada rasa dingin yang menyelimuti, tapi justru memberiku kejelasan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku diperlakukan tanpa harga. Hari ini bukan sekadar tentang baju yang robek. Ini tentang diriku yang selama ini ikut dirobek sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Cukup. Kata itu akhirnya keluar dari mulutku. Pelan, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan aku sendiri sedikit terkejut mendengarnya. Selama ini aku bukan orang yang berani bicara seperti itu, terutama di hadapan mereka. Tapi hari ini berbeda. Aku menatap lurus ke arah mertuaku. Tidak ada lagi rasa takut di mataku.
Yang ada hanyalah ketegasan yang lahir dari luka yang terlalu dalam. Saya sudah cukup diam. Lanjutku. Suaraku masih tenang, tapi kini lebih kuat. Cukup menahan, cukup mencoba jadi orang yang kalian mau. Mertuaku menyipitkan mata, jelas tidak menyangka aku akan berbicara seperti ini. Biasanya aku hanya menunduk, minta maaf, atau memilih pergi tanpa kata. Tapi kali ini, aku berdiri. "Apa maksudmu?" tanyanya dingin. Aku tersenyum tipis tapi tanpa kehangatan. "Maksud saya manusia, bukan seseorang yang bisa ibu hina sesuka hati." Suasana langsung menegang. Tidak ada yang menyangka aku akan sejauh ini. Bahkan suara napas pun terasa berat. Aku melirik sekilas ke arah suamiku. Untuk terakhir kalinya mungkin. Masih berharap mungkin dia akan berdiri di sampingku sekarang. Tapi tidak. Dia tetap diam. Dan disitulah aku berhenti berharap. Aku mengangguk kecil seolah mengiyakan sesuatu dalam diriku sendiri. Keputusan itu akhirnya terasa jelas. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di sini. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik. Langkah kakiku terasa ringan, meski hatiku masih penuh. Setiap langkah menjauh dari ruangan itu seperti melepaskan beban yang selama ini kupikul. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Tidak ada yang memanggil namaku. Dan anehnya, itu justru membuat segalanya semakin jelas. Aku berhenti sebentar di ambang pintu. Tanpa menoleh, aku berkata pelan, "Terima kasih, sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya." Lalu aku melangkah keluar. Udara di luar terasa berbeda, lebih segar, lebih bebas. Meski rasa sakit itu masih ada, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Dan aku tahu, ini baru awal. Awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan baju yang sudah robek itu. Aku bahkan belum sempat menggantinya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku ingin mengingat perasaan ini. Perasaan ketika harga diriku benar-benar diinjak tanpa sisa. Lampu kamar redup, hanya menyisakan bayangan samar di dinding. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Rambutku sedikit berantakan, mataku sembab, dan bajuku menjadi saksi bisu dari apa yang baru saja terjadi. Tapi yang paling berbeda adalah tatapanku. Tidak lagi penuh harap, tidak lagi memohon penerimaan. Aku terlihat lelah. Perlahan aku berdiri dan mendekati lemari. Tanganku menyentuh deretan pakaian yang tersusun rapi. Semua itu kubeli dengan uangku sendiri. Dari hasil kerja keras, dari lembur yang tak pernah mereka lihat, dari perjuangan yang tak pernah mereka hargai. Aku tertawa kecil, pahit. Selama ini aku berpikir aku sedang membangun hidup bersama. Tapi ternyata aku hanya membangun semuanya sendirian. Aku berbalik, menatap seisi kamar. Tempat tidur, meja rias, tas-tas, perhiasan kecil yang kusimpan rapi. Semua itu adalah bagian hidup yang kubangun. Tapi ironisnya, aku justru merasa seperti tamu di tempat ini. Tidak pernah benar-benar dianggap ada. Aku duduk kembali, kali ini dengan nafas yang lebih berat. Pikiranku mulai jernih, tidak lagi dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Justru ketenangan itu yang terasa menakutkan. Karena dalam ketenangan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kuhindari. Aku tidak bahagia. Bukan karena hari ini saja, tapi sejak lama. Hari ini hanya puncaknya. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua hal yang sudah kulewati.
Semua usaha untuk menjadi cukup di mata mereka. Semua pengorbanan yang kupikir akan dihargai suatu hari nanti. Tapi tidak pernah. Dan mungkin memang tidak akan pernah. Perlahan aku membuka mata. Kali ini tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Hanya satu perasaan yang muncul dengan sangat jelas. Aku lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin bertahan lagi. Aku meraih ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Layarnya menyala, memantulkan wajahku yang kini terlihat lebih tegas. Tidak ada lagi ragu di gerakanku. Jari-jariku mulai bergerak cepat, membuka aplikasi demi aplikasi, mengakses hal-hal yang selama ini mungkin akan kutunda. Tapi tidak malam ini. Aku membuka rekening bank atas namaku. Angka-angka di sana bukan sekedar uang. Itu adalah bukti kerja keras, waktu, dan pengorbanan yang kulalui sendirian. Tanpa berpikir panjang, aku mulai memindahkan dana tersebut ke rekening lain yang lebih aman. Rekening yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun selain diriku sendiri. Setiap klik terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Tidak berhenti di situ, aku membuka dokumen-dokumen penting. Sertifikat, bukti pembelian, catatan aset, semuanya kupastikan berada dalam kendaliku. Aku sadar, selama ini aku terlalu percaya, terlalu menganggap semua ini sebagai milik bersama. Padahal kenyataannya, aku yang membangunnya. Dan malam ini, aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada justru rasa lega yang perlahan tumbuh. Aku bangkit dari tempat tidur dan mulai mengumpulkan barang-barang penting. Laptop kerjaku, dokumen pribadi, beberapa perhiasan yang memiliki nilai, dan barang-barang yang benar-benar berarti bagiku. Gerakanku tenang, teratur, tanpa panik. Seolah-olah aku sudah menyiapkan ini sejak lama. Di tengah kesibukan itu, pintu kamar sedikit terbuka. Suamiku berdiri di sana. Wajahnya terlihat bingung, mungkin juga sedikit khawatir. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya pelan. Aku berhenti sejenak lalu menatapnya. Untuk beberapa detik, kami saling diam. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan. Tapi akhirnya, aku hanya menjawab dengan sederhana. Melindungi diriku sendiri. Dia tidak mengerti. Atau mungkin tidak ingin mengerti. "Kamu berlebihan," katanya lagi. Nada suaranya mulai berubah. Aku tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku sadar. Selama ini, setiap kali aku mencoba bertahan, itu dianggap wajar. Tapi saat aku memilih pergi, itu disebut berlebihan. Lucu ya? Aku kembali melanjutkan kegiatanku, tanpa menjawab. Karena aku tahu, tidak ada penjelasan yang akan cukup bagi orang yang sejak awal tidak pernah benar-benar peduli. Dan malam itu, di antara sunyi dan keputusan besar, aku tidak hanya mengemasi barang. Aku sedang mengemasi keberanianku untuk pergi. Pagi itu datang tanpa permisi, seperti keputusan yang sudah bulat di dalam hatiku. Sinar matahari masuk dari celah tirai, menyinari kamar yang semalam menjadi saksi dari titik balik hidupku. Aku sudah tidak menangis lagi, tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang aneh. Tenang, tapi penuh kepastian. Aku berdiri di depan koper yang sudah setengah terisi. Barang-barangku tertata rapi di dalamnya. Tidak semua aku bawa, hanya yang benar-benar penting. Selebihnya bisa kutinggalkan. Sama seperti aku akan meninggalkan semua luka di rumah ini. Tanganku bergerak memasukkan beberapa pakaian terakhir. Gaun yang robek itu kulipat pelan. Aku sempat menatapnya cukup lama. Ada rasa perih yang masih tersisa, tapi kali ini bukan untuk disesali. Gaun itu menjadi pengingat bahwa aku pernah diperlakukan tanpa harga, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Suamiku berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Mungkin dia akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekedar emosi sesaat. Ini nyata. "Kamu beneran mau pergi?" tanyanya suaranya terdengar berat. Aku tidak langsung menjawab. Aku menutup koperku perlahan lalu berdiri tegak menghadapnya.
Jarak di antara kami terasa asing, seperti dua orang yang tidak pernah benar-benar saling mengenal. Aku tidak mau pergi. Aku harus pergi. Dia mengerutkan kening. Kamu lebay. Ini cuma masalah kecil. Aku tersenyum tipis. Kata-katanya tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Justru semakin memperjelas segalanya. Masalah kecil. Aku ulang pelan. Dihina di depan orang banyak, baju dirobek, dan kamu diam, itu kecil buat kamu. Dia terdiam sesaat, tapi kemudian mengalihkan pandangan. Seperti biasa, itu ibu aku, katanya singkat. Seolah itu cukup menjadi alasan. Aku mengangguk pelan. Dan aku, istrimu. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, tapi dia tetap tidak menjawab. Disitulah semuanya benar-benar selesai bagiku. Aku menarik koperku, berjalan melewatinya tanpa ragu. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Di belakangku dia berkata pelan, "Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan nyesal." Langkahku terhenti sejenak. Aku tidak menoleh. Tidak kali ini. Yang aku sesali adalah bertahan terlalu lama. Jawabku tegas. Dan aku melanjutkan langkahku. Pintu rumah itu akhirnya terbuka. Untuk pertama kalinya, aku melangkah keluar bukan sebagai seseorang yang akan kembali, tapi sebagai seseorang yang memilih pergi. Udara pagi menyambutku. Segar, dingin, tapi justru terasa menenangkan. Berbeda dengan udara di dalam rumah itu yang selama ini terasa sesak tanpa kusadari. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ini nyata. Aku benar-benar pergi. Di halaman, langkahku terhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang. Rumah itu masih berdiri megah, sama seperti pertama kali aku datang dengan penuh harapan. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah tempat yang penuh kenangan pahit. Pintu terbuka lagi. Mertuaku keluar. Wajahnya terlihat kesal sekaligus tidak percaya. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa keluarga ini?" katanya sinis. Aku menatapnya. Kali ini tanpa takut, tanpa ragu. "Saya tidak pernah benar-benar punya keluarga di sini," jawabku tenang. Wajahnya berubah, tapi aku tidak menunggu reaksinya. Aku sudah cukup mendengar. Aku melangkah menuju mobil. Mobil yang kubeli dengan uangku sendiri. Setiap langkah terasa seperti melepaskan satu demi satu beban yang selama ini menempel di pundakku. Saat aku membuka pintu mobil, suara mertuaku terdengar lagi dari belakang. "Jangan harap kamu bisa kembali." Aku berhenti sejenak. Lalu tanpa menoleh, aku menjawab. "Saya juga tidak berniat." Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan pelan. Tanganku sempat diam di atas setir. Ada keheningan sesaat, bukan karena ragu, tapi karena aku sedang merasakan momen ini sepenuhnya. Momen di mana aku memilih diriku sendiri. Mesin mobil menyala. Suaranya terdengar seperti awal dari sesuatu yang baru. Aku melihat ke depan. Jalan terbentang luas. Tidak pasti, mungkin tidak mudah. Tapi satu hal yang pasti, itu adalah jalanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku menginjak pedal gas perlahan. Meninggalkan rumah itu, meninggalkan luka itu, dan meninggalkan versi diriku yang dulu, yang terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Hari-hari pertama setelah aku pergi, tidak seindah yang dibayangkan orang. Tidak ada musik kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah sunyi dan ruang kosong yang harus kuisi sendiri. Aku tinggal di tempat baru. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Untuk pertama kalinya, aku berada di ruang yang benar-benar milikku. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada suara yang menghakimi. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Malam pertama terasa berat. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, memeluk lututku sendiri.
Pikiran tentang semua yang terjadi datang silih berganti. Suara robekan kain itu masih terngiang. Tatapan dingin itu masih terasa nyata. Aku menutup mata. Dan kali ini, aku menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya aku mengizinkan diriku merasakan semuanya. Rasa sakit yang selama ini kutahan, rasa kecewa yang kupendam terlalu lama. Tangisku pecah, tapi berbeda. Ini bukan tangisan kelemahan. Ini pelepasan. Setelah itu, perlahan aku mulai bangkit. Hari demi hari, aku kembali bekerja. Aku menata ulang hidupku, jadwalku, rutinitasku, bahkan cara berpikirku. Tidak mudah. Ada saat-saat di mana aku merasa sendiri. Ada malam-malam di mana aku mempertanyakan keputusanku. Tapi, setiap kali itu terjadi, aku selalu kembali pada satu ingatan. Hari ketika aku dihina, dan tidak ada yang membelaku. Dan itu cukup untuk membuatku terus maju. Aku mulai menemukan diriku lagi. Versi diriku yang dulu sempat hilang karena terlalu sibuk mencoba menyenangkan orang lain. Aku kembali tertawa, meski pelan. Aku kembali merasa bangga pada diriku sendiri, meski sedikit. Luka itu belum sepenuhnya hilang. Tapi sekarang, luka itu tidak lagi mengikatku. Ia hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Waktu berlalu. Tidak terasa, hidupku mulai berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin, sama seperti malam itu. Tapi kali ini, yang kulihat adalah seseorang yang berbeda. Tatapanku lebih kuat, bukan karena aku tidak pernah terluka lagi, tapi karena aku tahu aku mampu melewatinya. Aku mengenakan pakaian yang kupilih sendiri, tanpa rasa takut dinilai, tanpa merasa harus cukup di mata orang lain. Untuk pertama kalinya, aku berpakaian bukan untuk diterima, tapi untuk diriku sendiri. Dan rasanya bebas. Pekerjaanku berkembang. Kepercayaan diriku kembali. Aku mulai membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara batin. Suatu hari aku menerima pesan dari suamiku. Singkat, "Kita bisa bicara?" Aku menatap layar itu cukup lama. Dulu, pesan seperti ini mungkin akan membuatku berharap. Mungkin aku akan langsung menjawab, mencoba memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, tidak. Aku tersenyum kecil, lalu meletakkan ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Selesai berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar memilihku. Aku berjalan ke jendela, melihat dunia di luar. Langit terlihat luas, sama seperti hidupku sekarang. Tidak sempurna, tapi milikku. Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang dulu terasa mustahil untuk kuraih. Dan dalam hati, aku berkata pelan, aku bukan lagi wanita yang berdiri diam saat harga dirinya dirobek. Aku adalah wanita yang berani pergi saat dunia mencoba merendahkannya. Aku adalah wanita yang memilih dirinya sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan pernah mundur lagi.